Dari Toba hingga Jaya Wijaya, lewati hamparan tanah Jawa, keindahan yang tak terperi, kekayaan Nusantara abadi. Samudra luas yang terbentang, keragaman yang terus bersinar terang, terang, terang. Bahasa berbeda, angkat suara, namun bersatu dalam satu irama. Indonesia, tanah penuh cerita. Selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk membagikan wawasan cerdas dari karya tulis Profesor Yudi Haryono. Demi masa depan, masa lalu yang menjeniuskan masa kini yang memartabatifkan masa depan. Ini adalah sejarah yang tak dikisahkan. Inilah kunci-kunci yang telah disampaikan. Masa depan yang gemilang adalah visi yang harus diperjuangkan. Masa depan adalah manifestasi dari usaha kita di masa lalu dan masa kini. Masa lalu adalah hikmah yang menyuburkan masa kini. Sedangkan masa kini adalah ikhtiar untuk mewujudkan masa depan yang bermartabat dan gemilang. Oleh karena itu, tindakan-tindakan di masa lalu dan sekarang adalah penentu untuk merajut masa depan. Langkah dan tindakan yang harus ditempuh untuk mewujudkan masa depan yang bermartabat adalah dengan laku intelektual dan kerja kejeniusan. Maka, membaca, meneliti, menuliskan dan membuatnya sebagai kurikulum adalah keniscayaan. Tentu saja, ini merupakan tindakan subversif ilmu pengetahuan dan revolusi sains yang menantang serta menggiurkan. Maka, hanya para jeniuslah yang berani melakukannya. Kalian para jenius ataukah bukan? Mari kita buktikan. Demi Lemuria, demi Indonesia. Ini kisah ilmiah yang hilang karena lelah, lalu jadi sampah dan sumpah serapah. Atas alasan itulah, kita akan belajar kembali via sejarah tentang mula Atlantik. Kita menyebutnya bumi Lemuria. Tentu, ini adalah bumi suci dilahirkannya Pancasila yang jujur dan pusat spiritual dunia, pusat teknologi, pusat kesemestaan. Inilah tanah suci Indonesia di masa kini. Inilah bumi Nusantara di masa tengah. Inilah bumi Atlantik di masa purba. Inilah bumi Lemuria di masa prasejarah. Lemuria artinya, benua tidak tak terkoleksi. Ini merupakan peradaban prasejarah yang muncul sebelum Atlantis, sekitar 75.000 sebelum Masehi sampai 11.000 sebelum Masehi. Ciri penghuninya yaitu intuitif, kreatif, dan empatif. Mereka mentradisikan musik, seni, dan etika moral. Setelah hilang, hadirlah benua Atlantis sebagai mula peradaban Nusantara kuno dan enigmatis. Beredar sekitar 11.000 sebelum Masehi sampai dengan 4 sebelum Masehi. Setelah itu, peradaban Nusantara. Dalam arti yang lebih luas, Nusantara meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Kepulauan Andaman dan Nicobar, Brunei, Filipina, Timor Timur, Papua Nugini, Solomon Utara, Kepulauan Selat Torres, serta pulau-pulau kecil di Samudra Hindia seperti Pulau Natal, Kepulauan Kokos, dan Pulau Pasir. Semua terhubung dengan Samudra Atlantik dan benua Atala yang menjadi induk peradaban Atlantik yang mistis, spiritualistik, gigantik, tetapi tertelan bencana alam dan paregreg atau perang saudara, lalu dihabisi kolonialisme. Setelah datangnya tiga hal itu,
kewarasan, keidealan, kepancasilaan jadi terkubur di perut bumi ini dan dilarung di sungai untuk sampai lautan. Semua dilupakan dan dijadikan sampah yang tak layak dikenangkan. Kehadirannya diharamkan. Mereka dimuseumkan tanpa ingatan. Sungguh tanpa perjuangan yang gigih untuk memerdekakan diri, mengangkat harkat dan martabat sebagai punggawa tanah leluhur, mensucikan kembali tanah-tanah sorga dan bumi manusia serta rumah kaca tempat mengabdi, kita hanya akan dianggap kotoran oleh kekuasaan oligarki yang kemaki. Kini, mari kita bangkitkan kembali, lewat kisah dan sejarah ilmiah serta jati diri, tentu agar kita tak khianat pada Tuhan, sesama, dan semesta alam. Manuskrip Atlantis. Demi masa depan, dari masa lalu yang penuh petuah. Telah tercatat dalam berbagai manuskrip bagaimana Nusantara Purba telah berjaya. Sebagaimana dituturkan oleh Plato dalam Timaeus dan Critias. Dikaji dan ditulis oleh ilmuwan Stephen Oppenheimer dalam buku Eden of the East. Juga oleh Arisio Santos dalam Atlantis the Lost Continent Finally Found. Serta deskripsi dari Samanto di buku Peradaban Atlantis Nusantara. Manuskrip itu mengisahkan bahwa pada puncaknya, Atlantis adalah peradaban zaman keemasan yang mulia, dengan tentara dan armada yang kuat. Tentara yang membela rakyatnya, yaitu, bukan centeng oligarkis apalagi kolonial. Ini adalah peradaban yang kaya akan sumber daya alam dan makmur melalui perdagangan dengan bangsa-bangsa di dunia. Telah dikisahkan begitu mulia dan makmurnya peradaban tersebut. Atlantis adalah peradaban yang menjunjung kesetaraan, terletak di antara sungai-sungai dan pegunungan. Ditanamkan dalam kepercayaan terhadap hal-hal gaib. Dimodernkan oleh spiritualitas dan keyakinan pada perjuangan. Dipenuhi keanekaragaman hayati. Dilengkapi dengan kelimpahan moral dan akhlak yang berlandaskan pada sikap memberi. Secara geografis, Atlantis adalah tempat yang sempurna, yang memberikan alam dan suasana yang memungkinkan untuk berkembangnya suatu peradaban besar. Seperti yang diceritakan oleh Plato dalam naskah Timaeus dan Critias, Atlantis berada dalam benua yang penuh tumbuhan, materi, sinar mentari, udara yang bersahabat, dan malam yang romantis. Mereka membangun peradaban yang berkembang pesat. Integrasi tempat tinggalnya mereplikasi theoanthropocentris, hubungan saling menguatkan antara Tuhan, manusia, dan alam secara sinergis. Mereka juga menemukan dan memanfaatkan ilmu-ilmu yang berkembang pesat, serta meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Penemuan budaya leluhur dan filosofinya pada akhirnya memperkaya masyarakat Atlantis, menjadikan mereka manusia spiritual yang menyebarkan ajaran tersebut ke seluruh dunia. Inilah benua asal-muasal agama dan kebudayaan. Atlantis adalah sumber dari berbagai sistem nilai dan spiritual yang tersebar di berbagai belahan dunia. Peradaban yang menjadi induk dari semua peradaban dunia. Manuskrip tersebut mengisahkan soal penting. Soal surga di timur, Eden of the East, yang beriklim tropis, penuh dengan segala jenis keindahan dan kekayaan. Yaitu, daratan-daratan yang luas dan ladang-ladang yang indah, lembah dan gunung-gunung. Batu-batu permata dan logam dari berbagai jenis. Kayu-kayu wangi, wewangian, dan bahan celup yang sangat tinggi nilainya. Sungai-sungai, danau-danau, dan irigasi yang melimpah, pertanian yang paling produktif. Istana-istana bertabur emas, tembok perak, dan benteng. Gajah dan segala jenis binatang buas yang sangat beragam. Meskipun telah mencapai puncak peradaban, Atlantis kini telah musnah dan lenyap. Benua ini hilang akibat bencana alam dan kemerosotan moral para penghuninya.
Benua tersebut mewariskan prototipe manusia sempurna yang seluruh kehidupannya berfokus pada memanusiakan lingkungan sekitarnya. Atlantis adalah masa lalu, namun hikmahnya bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk memulai masa depan. Apakah ajaran utama dari peradaban Atlantis? Jika diringkas dan dikristalisasi, dari peradaban unggul tersebut, terdapat 5 wawasan dalam 5 perjuangan yang dapat menjadi peta jalan bagi kemajuan Indonesia saat ini. Pertama, wawasan keberlimpahan energi. Kedua, wawasan keberlimpahan spiritual. Ketiga, wawasan keberlimpahan persatuan. Keempat, wawasan keberlimpahan kepemimpinan musyawarah. Kelima, wawasan keberlimpahan keadilan sosial. Kelima nilai tersebut adalah saripati dari peradaban Atlantis. Sebuah sistem moral yang mampu menjadi pondasi atas berdirinya peradaban terbesar. Sebagai masa lalu, nilai-nilai tersebut adalah sejarah. Namun sebagai sejarah, nilai-nilai itu bisa menjadi pelajaran untuk Indonesia kini. Sampai jumpa di seri kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia. Indonesia, tanah penuh cerita. Di tanahmu aku berdiri, membela negeriku dengan cinta. Untukmu ibu berdiri.